Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkanul Husni dari kelompok 5 yang membawakan materi tentang menghitung tarif bank loan dan leasing. Loan adalah salah satu layanan yang banyak disediakan oleh berbagai perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, seperti bank. Loan atau pinjaman biasanya banyak dimanfaatkan oleh orang-orang untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan yang mendesak, seperti biaya pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Jenis-jenis suku bunga, pinjaman atau loan. Yang pertama, bunga tetap. Bunga tetap adalah jenis suku bunga pinjaman yang nilai persentasenya bersifat tetap. Dengan kata lain, jumlah bunga tersebut tidak akan berubah selama masa pinjaman. Yang kedua, ada bunga mengambang. Bunga mengambang atau floating adalah kebalikan dari suku bunga tetap. Persentase bunga akan terus berubah-ubah selama periode pembayaran angsuran. Hal tersebut dipengaruhi oleh dinamika suku bunga yang terjadi di pasaran. Manfaat loan atau pinjaman. Yang pertama ada dana pendidikan, yang kedua dana darurat, yang ketiga untuk memulai bisnis, yang keempat untuk mengembangkan bisnis. Kelebihan dan kekurangan loan. Untuk melakukan loan pun terbilang mudah, hanya cukup bermodal KTP serta melakukan pendaftaran yang bisa secara online menggunakan website atau aplikasi. Lalu jadilah pinjaman yang jumlahnya sudah ditentukan dapat cair. Namun, juga perlu memperhatikan bahwa seiring dengan kemudahan proses pengajuan loan tersebut, dampak yang pasti terjadi adalah bunganya yang tinggi, yaitu lebih 1% per harinya. Meski terdengar kecil bagi sebagian orang, tetapi bila dihitung secara per bulan, maka bunga bisa mencapai 30%. Resiko kredit macet. Resiko yang akan diakibatkan dari kredit macet terhadap kinerja keuangan yaitu ketidaklancaran perputaran kas pada bank dan juga berpengaruh pada non-performing loan. Sehingga apabila kredit macet meningkat, maka akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan yaitu menurunnya keuntungan laba. Perhitungan loan. 1. Perhitungan bunga flat adalah cara perhitungan bunga yang mengacu pada jumlah pokok pinjaman di awal untuk setiap periode cicilan. Dibandingkan dengan cara perhitungan bunga lainnya, bunga flat cenderung lebih sederhana. Jenis bunga flat lebih cocok digunakan untuk kredit berjangka waktu pendek seperti kredit alat elektronik. Berikut rumus perhitungan bunga flat. Rumus bunga per bulan sama dengan pokok pinjaman dikali suku bunga dikali total waktu kredit sama dengan jumlah bulan dalam jangka waktu kredit. Contohnya, pinjaman sebesar 50 juta selama 12 bulan dengan bunga sebesar 10% dalam setahun, maka pokok pinjaman per bulan sama dengan 50 juta rupiah dibagi 12 sama dengan 4.166,667 rupiah. Bunga per tahun sama dengan 50 juta rupiah dikali 10% sama dengan 5 juta rupiah. Bunga per bulan sama dengan 5 juta rupiah dibagi 12 sama dengan 416.666,667 rupiah. Dengan demikian, cicilan per bulan yang wajib dibayarkan adalah sebesar 4.466.667 ditambah 416.666,667 sama dengan 4.583,333,34 rupiah. Selanjutnya yaitu perhitungan bunga efektif. Bunga efektif berbeda dengan bunga flat. Besaran cicilan yang kita bayar dengan sistem bunga efektif berbeda-beda setiap bulannya. Umumnya, bunga efektif digunakan untuk kredit berjangka waktu menengah,
hingga relatif panjang seperti dalam KPR, kredit usaha, dan jenis kredit jangka panjang lainnya. Suku bunga efektif dianggap lebih adil dibandingkan dengan suku bunga flat. Rumus perhitungan bunga efektif adalah sebagai berikut. Sisa pokok pinjaman bulan sebelumnya dikali suku bunga per tahun, dikali dalam kurung 30 hari dibagi 360 hari. Contohnya yaitu Dina mengajukan kredit senilai 300 juta rupiah dengan bunga tahunan 10% dalam kurung 0,83% per bulan selama 60 bulan. Maka dapat dilihat dalam tabel tersebut. Selanjutnya yaitu pengertian leasing. Leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembiayaan secara berkala. Selanjutnya yaitu jenis-jenis leasing. Yang pertama yaitu financial lease. Leasing finansial merupakan sewa dengan jangka waktu tetap yang digunakan dalam kegiatan bisnis untuk melakukan pembiayaan barang modal, di mana pihak lessor kegiatannya terbatas pada pembiayaan aset dan pihak lease membayar biaya pemeliharaan barang modal tersebut. Selanjutnya yaitu operating lease. Operating lease merupakan kegiatan sewa guna usaha yang tanpa memiliki hak opsi untuk melakukan pembelian terhadap objek sewa guna usaha. Peralatan yang dibukukan sebagai aset dalam laporan neraca oleh lessor, di mana pencatatan atas leasing yang diterima dicatat sebagai pendapatan sewa depresiasi aset dicatat sesuai dengan standar akuntansi atas depresiasi yang berlaku. Manfaat leasing yang pertama, perusahaan leasing tidak menuntut jaminan tambahan yang terlalu banyak kepada lessee jika dibandingkan dengan pembiayaan dari pihak lain. Harta yang telah dijaminkan untuk pengajuan kredit tetap dapat menjamin kredit yang sudah ada dikarenakan hak kepemilikan seatas barang modal dan pengaturan pembayaran lessee sesuai dengan pendapatan lessee. Yang kedua, persyaratan yang lebih fleksibel. Persyaratan dalam mengajukan sewa guna usaha lebih mudah pada perusahaan leasing jika dibandingkan dengan perbankan. Persyaratan tersebut terkait dengan persyaratan dokumen-dokumen yang lebih sederhana, proses pengajuan yang lebih cepat, dan hubungan yang lebih mudah. Yang ketiga, perolehan sewa barang modal dengan pendanaan yang sesuai dengan kemampuan lessee. Perjanjian dalam leasing lebih luas jika dibandingkan dengan sistem pembiayaan lainnya. Hal ini disebabkan karena leasing lebih mudah dalam penyesuaian dengan keadaan lessee jika dibandingkan dengan pembiayaan melalui perbankan. Yang keempat, pelindung inflasi. Lessee akan membayar angsuran sewa guna sesuai dengan satuan moneter yang telah ditetapkan di awal. Jika suatu saat terjadi penurunan nilai uang atau inflasi, lessee tidak akan terkena dampak dalam hal pelunasan biaya sewa. Kelebihan dan kekurangan leasing. Kelebihannya yang pertama ialah penyewa biasanya memberikan pelayanan maksimal. Yang kedua, leasing meniadakan kemungkinan membuang mesin. Yang ketiga, tidak diperlukan pengeluaran kas segera. Kelemahannya yang pertama, penyewa atau lessee bisa jadi terpaksa menggunakan aktiva yang sudah tidak lagi baru. Yang kedua, penyewa atau lessee tidak dapat memperbaiki atau meningkatkan kinerja mesin atau aktiva yang disewanya tanpa seizin dari lessor. Yang ketiga, biaya bunga atas lessee biasanya lebih tinggi daripada biaya bunga atas hutang. Perhitungan leasing yang pertama, tarif asuransi. Yang kedua, biaya administrasi. Yang ketiga, tenor atau jangka waktu kredit mobil. Yang keempat, besaran uang DP dan cicilan. Selanjutnya ada simulasi kredit mobil. Yang pertama itu menentukan uang DP, yang kedua menentukan pokok kredit, yang ketiga menentukan tarif bunga, yang keempat menentukan besaran cicilan, yang kelima menentukan tarif asuransi dan biaya administrasi. Selanjutnya yaitu ada rumus uang DP. Jadi jika harga mobil 200 juta dan uang DP yang sudah ditentukan adalah 20%, maka angka yang diperoleh untuk dibayarkan di muka adalah 40 juta. Tarif uang DP biasanya jumlah minimalnya sudah ditentukan oleh pihak leasing maupun bank. Besaran 20% adalah jumlah umum minimal yang biasanya ditawarkan. Rumus perhitungan uang DP yang harus dibayarkan adalah
uang DP sama dengan 20% dikali harga mobil. Maka 20% dikali 200 juta sama dengan 40 juta. Selanjutnya ada rumus pokok kredit. Kemudian hitunglah pokok kredit atau PK atau sisa kredit yang harus dibayarkan. Rumusnya adalah PK sama dengan harga mobil dikurang DP. Maka 200 juta dikurang 40 juta sama dengan 160 juta. Selanjutnya itu rumus tarif bunga. Rumusnya adalah tarif bunga atau TB sama dengan pokok kredit atau PK dikali TB persen. Maka jika jangka waktu yang diambil adalah 3 tahun, persenan tarif bunganya adalah 8%. Misalnya 160 juta dikali 8% sama dengan 12,8 juta kali 3 tahun sama dengan 38,4 juta. Selanjutnya rumus pokok kredit. Setelah mendapatkan jumlah tarif bunga yang harus dibayarkan selama jangka waktu cicilan 3 tahun tersebut, selanjutnya adalah Anda tinggal menghitung besaran cicilan yang harus dibayarkan. Rumusnya adalah dengan menambahkan pokok kredit atau PK dan tarif bunga atau TB lalu dibagi dengan jangka waktu kredit. Maka didapatkan besaran cicilan per bulannya adalah 160 juta ditambah 38,4 juta. Sama dengan 3 tahun atau 36 bulan. Jadi sama dengan 5.551.200. Rumus tarif asuransi dan biaya administrasi. Untuk rumusnya adalah 9,5% atau tarif asuransi untuk 3 tahun dikali harga mobil sama dengan 9,5% kali 200 juta sama dengan 19 juta. Selanjutnya adalah biaya administrasi. Biaya administrasi diperlukan bila mengajukan kredit mobil selama 3 tahun. Biasanya berkisar antara 550.000. Jadi total yang harus Anda disiapkan untuk pembayaran pertama kredit mobil adalah uang DP ditambah cicilan bulan pertama ditambah tarif asuransi ditambah biaya administrasi. Jadi 40 juta ditambah 5.500.200 ditambah 9 juta ditambah 550.000 sama dengan 65.061.200.